Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Nugraha. Dan kali ini kita kembali di segmen layar rakit PC ya. Akhirnya setelah kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu, kita kedatangan motherboard untuk Intel Core generasi ke-12, yaitu Asus TUF Gaming Z690 Plus Wi-Fi, yang mana ini masih ada di sini. Jadi belum dibalikin nih sama saya ke Asus, karena kita waktu itu masih nunggu prosesornya. Dan akhirnya kita juga kedatangan prosesornya nih. Dan kali ini kita kedatangan Intel Core i7 12700KF ya. Dan untuk video pertama ini kita akan coba rakit PC dengan menggunakan kedua komponen ini, dan tentu saja ada tambahan-tambahan komponen yang lainnya ya, menjadi sebuah PC. Dan kita lihat nanti performance-nya seperti apa. Oke, langsung aja kita lihat komponen apa saja yang kita gunakan untuk rakitan PC kita kali ini. Ya, dengan diluncurkannya Intel Core generasi ke-12 atau Alder Lake ini membuat persaingan menjadi semakin menarik ya. Alder Lake atau Intel Core generasi ke-12 ini bisa dibilang sebagai senjata utama Intel ya di tahun 2022 ini untuk merebut kembali pasar gaming prosesor terbaik ya yang ada saat ini. Nah, karena persaingannya semakin menarik ini, tentu saya juga menjadi sangat-sangat penasaran untuk melihat seperti apa performance dari Intel Core generasi ke-12 atau Alder Lake ini. Dan kebetulan kita dipinjemin oleh Asus Indonesia sebuah prosesor, yaitu Intel Core i7 12700KF ya, dan bersama dengan motherboardnya yang sudah pernah kita review sebelumnya, yang mana teman-teman bisa cek di sini untuk link yang saat kita review dari motherboardnya, itu Asus TUF Gaming Z690 Plus Wi-Fi. Nah, Intel Core i7 12700KF ini punya 12 core dan 20 thread. Mungkin kalau yang terbiasa dengan prosesor-prosesor yang sebelum-sebelumnya, ini jumlah core dan jumlah threadnya agak berbeda ya. Karena kalau sebelumnya biasanya kalau punya hyperthreading itu 12 core ya, jumlah threadnya 24 thread. Nah, kali ini berbeda karena Intel ini menggunakan arsitektur baru ya, dimana di dalam arsitekturnya ini dia punya dua jenis core ya, dimana yang pertama disebut dengan P-core atau performance core, yang kedua disebut dengan E-core atau efficient core ya. Dimana untuk Intel Core i7 12700KF ini sendiri dia punya total 8 P-core atau 8 performance core dengan memiliki hyperthreading. Jadi ada 8 core 16 thread untuk P-core-nya. Sedangkan untuk E-core-nya dia ada total 4 core yang tidak punya hyperthreading, yaitu 4 core 4 thread. Jadi kalau ditotalkan 12 core 20 thread gitu ya untuk Intel Core i7 12700KF ini. Nah, ini menjadi yang sangat menarik sekali karena dengan adanya E-core ini disebut-sebut akan membuat prosesor Intel ini menjadi lebih efisien. Karena untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ringan itu cukup dihandle oleh E-core-nya di sini, dan akan membuat efisiensi menjadi lebih baik tentu saja. Nah, dengan 12 core 20 thread ini, kira-kira positioningnya dari Intel Core i7 12700KF ini ada di mana ya? Kalau kita lihat di pasaran, harga 12700KF itu ada di sekitaran 6 jutaan ya, tepatnya di 6,2-6,3 juta. Sedangkan untuk yang versi K-nya yang ada integrated graphics-nya itu di harga 6,7-6,8 jutaan ya. Dengan harga segitu sebenarnya sih dia masih berbenturan dengan Ryzen 7 5800X. Tapi sebenarnya secara konfigurasi itu lebih dekat ke Ryzen 9 5900X. Namun Ryzen 9 5900X kita tahu harganya masih di kisaran 8,4 jutaan saat ini ya. Nah, yang menarik adalah setelah saya coba prosesor satu ini di benchmark sintetis ya. Kita ngomong benchmark sintetis dulu. Ini prosesor punya performance yang monster, saya bilang ya. Kenapa saya bilang monster? Karena baik single threaded maupun multi threadednya itu lebih kencang daripada Ryzen 9 5900X yang saya punya. Jadi sebagai pemilik Ryzen 9 5900X, saya agak-agak terpukul ini dengan lihat performance dari 12700KF ini. Tapi ya oke lah, itu untuk benchmark sintetisnya. Yang menarik tentu saja dari prosesor yang satu ini. Dan untuk gaming performance-nya nanti seperti apa, nanti tentu akan kita lihat ya di video kali ini. Nah, performance yang powerful itu bisa dikeluarkan oleh i7 12700KF dengan menggunakan motherboard yang pastinya harus cocok dong ya.
Kalau misalnya kita pakai motherboard yang nggak sesuai, tentu performance-nya nggak bisa keluar 100%. Nah, di sini kita bisa mengeluarkan performance terbaik dari 12700KF karena kita gunakan sebuah motherboard dari Asus, yaitu Asus TUF Gaming Z690 Plus Wi-Fi ya. Nah, untuk menghandle sebuah Intel Core i7 12700KF ini, sebuah motherboard dengan harga 4,8 jutaan dari Asus ini, yaitu TUF Gaming Z690 Plus Wi-Fi, saya rasa adalah kombinasi yang paling pas ya. Karena secara price to performance ini sangat bagus sekali motherboard ini. Jadi untuk mendapatkan performance terbaik dari 12700KF sudah sangat mumpuni dihandle oleh motherboard yang satu ini. Dimana untuk konfigurasi VRM-nya, motherboard yang satu ini tergolong sangat bagus ya di kelasnya. Dia sudah punya 14 plus 1 power stages. Meskipun ini masih pakai doubler, tapi saya rasa udah sangat-sangat cukup untuk bisa menghandle sebuah Intel Core i7 12700KF. Nah, ini dalam video kali ini ya, baik itu pengecekan benchmark sintetis maupun gaming, itu saya masih tes dalam kondisi defaultnya ya. Kalau untuk kondisi overclocking mungkin nanti akan kita coba di video berikutnya gitu kan, untuk tweaking ataupun ya kita main-main dengan prosesor ini dan juga motherboardnya tentu saja. Nah, dengan kombinasi seperti itu, kita lihat performance dari Intel Core i7 12700KF bisa keluar secara maksimal gitu ya, karena gunakan juga motherboard yang sesuai di sini. Nah, sebagai tandem dari Intel Core i7 12700KF, di sini saya pilihkan sebuah VGA card yang saya rasa tepat untuk dipasangkan dengan 12700KF, yaitu kita gunakan RTX 3060 Ti. Kelasnya saya rasa akan sangat match sekali ketika dipasangkan dengan 12700KF, terutama kalau misalnya kalian mau gaming di 1440p, ini akan menjadi kombinasi yang bombastis tentu saja di sini. Dan kalaupun mau main ke 4K, ini masih sanggup untuk kombinasi seperti ini. Nah, itu untuk VGA card-nya. Dan untuk RAM, karena kita gunakan motherboardnya Asus TUF Gaming, kita juga pakai RAM-nya yang series TUF Gaming juga. Kali ini kita pakai dari tim, yaitu tim T-Force Delta RGB yang TUF Gaming seriesnya ya, 16GB kit 3200 MHz CL16. Nah, ini masih pakai RAM DDR4 dan masih 3200 MHz juga speednya, jadi masih tergolong ya standar banget ya untuk DDR4. Sebenarnya performance dari 12700KF akan menjadi lebih signifikan, lebih tinggi lagi kalau kita pakai versi DDR5, tapi karena di sini kita masih pakai motherboard yang DDR4, jadi ya pastinya kita masih pakai RAM yang DDR4 juga. Tapi ternyata ya seperti saya bilang tadi, performance-nya ini sangat luar biasa meskipun di sini kita masih pakai RAM yang DDR4 gitu. Nah, berikutnya untuk SSD, di sini kita gunakan SSD NVMe dari Adata, yaitu Adata SX 8200 Pro 512GB ya. Nah, menariknya dari Asus TUF Gaming Z690 Plus Wi-Fi ini adalah juga dari sisi storage-nya gitu ya. Jadi terutama untuk yang M.2 slot-nya, dimana dia punya 4 M.2 slot yang dimana semuanya sudah Gen 4 gitu untuk M.2 slotnya. Walaupun tentu di video kali ini kita masih pakai Gen 3 aja, karena memang saya nggak punya yang Gen 4 nih, dan yang Gen 4 memang harganya masih agak mahal. Tapi kalau kalian punya budgetnya untuk bisa beli SSD NVMe yang sudah Gen 4, kalian bisa pasang di sini dan bisa pasang 4 sekaligus, karena keempat NVMe-nya itu sudah Gen 4 yang disupport oleh motherboard yang satu ini. Jadi luar biasa untuk storage-nya yang dimiliki oleh motherboard ini ya. Nah, berikutnya untuk power supply, di sini agak menarik nih ya. Kebetulan saya dikirimin sebuah power supply dari FSP, yaitu FSP HV Pro 650 85 Plus ya. Dimana mungkin kalau kalian yang nggak terlalu banyak tahu soal FSP, kalian akan agak sedikit menyangsikan, waduh kok rakitan dengan 12700KF pakai RTX 3060 Ti, kok pakainya yang bukan gold certified sih ya untuk si power supply-nya ya, dimana pakai FSP HV 650 ya. Kebetulan saya sekaligus juga mau cek kira-kira power supply yang punya sertifikasi 80 plus bronze dari FSP yang punya kapasitas 650 watt ini seperti apa ya, sekalian di rakitan kali ini saya juga mau lihat gitu kan. Dan luar biasanya ya, walaupun ini 80 plus bronze saja dari FSP dan harganya cukup murah di harga 700 ribuan ya. Tapi ternyata ya setelah saya pakai, kebetulan saya udah dapat ini agak lama sih ya si power supply ini. Jadi untuk handle sebuah sistem dengan menggunakan RTX 3060 Ti ini power supply yang menurut saya sangat recommended ya.
punya kualitas yang di atas rata-rata untuk power supply 650 watt 80 plus bronze. Tentu saja kita tahu bahwa FSP adalah salah satu brand power supply ternama yang sudah nggak diragukan lagi ya dalam hal kualitas untuk power supply-nya. Dan kali ini untuk sistem yang terbilang agak cukup mahal ini kita gunakan power supply FSP HV Pro 650 watt 85 plus ini ternyata juga bisa dibilang sangat mampu untuk handle PC seperti ini gitu ya. Jadi kalau yang mau agak ngirit di power supply ya carilah dari brand-brand yang terbilang oke lah ya seperti FSP ini gitu ya. Dan berikutnya karena kita pakai Intel Core i7 12700KF tentu kita harus punya CPU cooler yang juga mumpuni untuk bisa handle prosesor ini ya, karena memang dia bawaannya tidak pakai stock cooler juga, jadi kita nggak bisa pakai stock cooler pastinya untuk kelas prosesor seperti ini. Nah, di sini saya gunakan sebuah I/O water cooler dari Corsair, yaitu Corsair iQ H150i Elite Caplix ya. Jadi 360 mm ya untuk ukuran radiatornya dan punya 3 fan kali 120 yang pastinya membuat performance dari Intel Core i7 12700KF-nya menjadi lebih baik. Nah, mungkin yang dipertanyakan adalah apakah kalau kita beli prosesor Intel Core generasi ke-12 kita juga harus ganti CPU cooler yang baru yang support untuk LGA 1700? Misalnya kalau kalian udah punya CPU cooler lama, apakah harus beli CPU cooler lagi karena misalnya soketnya nggak pas gitu kan, atau mountingnya nggak pas? Nah, kalau kalian pakai Asus TUF Gaming Z690 Plus Wi-Fi ini, kalian bisa pakai CPU cooler yang lama kalian ya, kalau misalnya sudah support ke LGA 1200 atau yang generasi ke-11 atau 10 atau sebelum-sebelumnya. Nah, itu bisa dipasangkan di Asus TUF Gaming Z690 Plus Wi-Fi ini karena dia punya di area mountingnya itu atau di lubang-lubang mountingnya itu dia ada lubang tambahan yang support untuk LGA 1200. Nggak perlu kalian beli CPU cooler baru yang sudah support misalnya LGA 1700 di sini kalau kalian pakai motherboard yang satu ini. Jadi ini salah satu kelebihan juga dari Asus TUF Gaming Z690 Plus Wi-Fi ya. Nah, berikutnya untuk casing ya. Jadi untuk tampilan yang lebih baik tentu kita juga harus pakai casing yang bagus di sini. Nah, kebetulan saya dikirimin sebuah casing juga yaitu dari Be Quiet kali ini ya. Be Quiet Pure Base 500DX yang Black Edition-nya. Yang mana casing yang satu ini ya. Jadi ini adalah versi yang Black Edition. Sebenarnya ada juga yang White Edition-nya. Tadinya saya berharap dikirimin yang White Edition supaya jadi full white gitu ya. Tapi ya dikirimin Black Edition nggak masalah. Jadi kita konsepnya kali ini adalah hitam putih gitu ya. Jadi karena di dalamnya banyak yang putih-putihnya, luarnya hitam gitu kan. Jadi cukup menarik juga saya rasa. Nah, dengan harga sekitar 1,4 jutaan, casing ini terbilang saya pikir termasuk salah satu yang paling menarik di harganya ya. Dia depannya desainnya adalah mesh ya, dengan ada nyala-nyala LED di depannya. Jadi ada LED stripnya di depan, dan ini kalian bisa atur juga nyalanya. Jadi ada tombol di atasnya sini untuk atur nyala dari LED-nya itu. Dan di bagian dalamnya ini terbilang juga lega banget ya. Jadi ini kalau kalian perhatikan di depan ini saya pasang sebuah I/O 360 ya. Itu muat dipasang di depan sini. Dan biasanya kalau kalian pakai I/O 360 di depan sini, itu kalian akan terbatas ruang untuk pemasangan VGA card. Apalagi kalau VGA card kalian triple fan misalnya yang cukup panjang seperti yang VGA card ini, itu seringkali kalian akan mentok. Tapi dengan casing yang satu ini masih cukup lega. Dan cable management pastinya ya tergolong sangat bagus sekali casing yang satu ini ya. Sangat mudah tentu saja untuk merakit PC dengan menggunakan casing yang satu ini. Untuk cable management bagus, dan airflow-nya pastinya juara lah ya, karena depannya ini mesh, jadi sangat-sangat bagus airflow-nya. Dan kalau kalian lihat di sini ada saya tambah lagi 3 fan yang ARGB. Ini bukan fan bawaan, karena fan bawaan dari Be Quiet-nya itu adalah yang non RGB ya, jadi nggak ada nyala RGB-nya, karena supaya lebih pas lagi saya tambahkan fan yang mana juga saya dapat dari Side ya di sini, yaitu Side KZ-Flex 120 ARGB fan ya. Jadi ini sudah bisa diatur juga nyalanya ya di aplikasi Harmony Crate-nya dari Asus tentu saja. Jadi kita sudah bisa synchronize untuk nyala-nyala RGB dari komponen-komponen yang kita pasang di sini. Oke, itu aja komponen-komponen yang kita gunakan. Dan seperti apa kira-kira performance dari PC ini? Langsung aja kita lihat performance-nya.
Show me what you got. Now can big chance. Yes! Hot knife through butter. They have done it again. Oh, what a cracking goal, but a cracking touch as well. Bunch of guys there. Plant the spike. I'll spike down. Spike down. Ya, berikutnya sebagaimana hasilnya di layar desktop, kita bahas mengenai konsumsi listrik dari PC rakitan kita kali ini ya. Kira-kira dengan menggunakan Intel Core i7 12700KF dan juga RTX 3060 Ti, apakah akan membuat dompet kalian kering karena bayar listriknya mahal ya? Jadi kita akan lihat berapa kira-kira estimasi bayar listriknya ya, kalau untuk dipakai gaming di sini. Nah, untuk PC yang satu ini ketika kita gunakan untuk gaming load dengan game Cyberpunk 2077, game yang cukup berat pastinya ya, dengan konsumsi listrik rata-rata didapat adalah sekitar 370-an watt ya. Konsumsi listrik yang terbilang saya rasa nggak terlalu tinggi ya untuk kelas PC seperti ini. Kalau kalian bisa lihat tadi performance-nya luar biasa tinggi ya. Dengan performance yang setinggi itu 370 watt saya rasa terbilang sangat-sangat reasonable. Nah, kira-kira 370 watt ini kalau kita simulasikan biaya bayar listrik per bulannya berapa sih ya? Nah, untuk estimasi pemakaian sekitar 3 jam per hari, maka biaya bayar listrik per bulan itu akan menjadi sekitar Rp48.108 ya. Tergolong sangat murah kalau kalian pakai 3 jam per hari untuk gaming. Nah, kalau 6 jam per hari untuk gaming, itu estimasi biaya bayar listrik adalah sekitar Rp96.217 ya, di bawah Rp100.000 untuk 6 jam per hari gaming. Saya rasa ini juga sangat-sangat reasonable ya dengan performance yang diberikan tadi. Dan kalau kalian adalah seorang gamer sejati, 12 jam kalian main game setiap hari, dalam 1 bulan bayar listriknya adalah sekitar Rp192.434 ya. Saya rasa biaya yang sangat wajar untuk dikeluarkan untuk dapat performance yang sebagus tadi. Oke teman-teman, itulah tadi ya rakitan kita kali ini. Jadi kita rakit dengan menggunakan Intel Core generasi ke-12, gunakan i7 12700KF ya, dengan menggunakan motherboard dari Asus TUF Gaming Z690 Plus Wi-Fi ya. Dengan kombinasi VGA nya kita pakai RTX 3060 Ti dengan komponen-komponen yang tadi kita sebutkan di awal ya. Apakah performance dari Intel Core generasi ke-12 ini cukup mengejutkan? Ya, saya rasa ini sangat-sangat mengejutkan karena performance-nya luar biasa bagus ya untuk sebuah prosesor dengan harga 6,2 6,3 jutaan ya. Ternyata kelasnya saat ini luar biasa. 12 core, 20 thread, dengan tadi seperti kita bilang dia punya P-core dan juga E-core ya. Jadi ada performance core dan efficient core-nya di situ, membuat performance-nya di sini menjadi secara gaming sangat bagus ya. Dan saya rasa untuk multi thread juga sangat bagus juga ya. Jadi E-core-nya di sini sangat membantu untuk multi thread, performance-nya menjadi lebih baik karena total dia sudah punya jumlah core lebih banyak ya, 12 core dan 20 thread di sini, sehingga baik itu single thread maupun multi thread-nya di sini menjadi sangat luar biasa baik. Seperti halnya tadi kita lihat di Cinebench R20 ya, dia sudah bisa mengungguli sebuah Ryzen 9 5900X yang punya 12 core 24 thread ya. Di sini 12 core 20 thread bisa lebih bagus baik itu single thread maupun multi threaded. Jadi ini performance prosesor yang sangat menarik sekali di harga 6 jutaan ya. Ini tentu saja sangat luar biasa menarik ya, kalau saya tambahin di belakangnya sangat luar biasa menarik gitu untuk prosesor yang satu ini. Dan jangan lupa ya, performance seperti itu, performance yang begitu bagus dari prosesor satu ini itu bisa dimunculkan atau bisa dikeluarkan dengan menggunakan motherboard dari Asus ini, yaitu Asus TUF Gaming Z690 Plus Wi-Fi, yang saya rasa juga terbilang untuk sebuah
prosesor dengan chipset Z690 ini punya harga yang sangat reasonable di harga 4 jutaan ya. Yang ini masih versi yang DDR4. Jadi kalau kalian mau versi DDR4, saya rasa yang Asus TUF Gaming Z690 plus WiFi dengan harga 4 jutaan ini terbilang menarik karena untuk dipasangkan dengan sebuah prosesor 12 core 20 thread di i7 12700KF ini, prosesornya sudah sangat sanggup dengan VRM yang sangat mumpuni juga tentu saja yang dimiliki oleh motherboard yang satu ini. Nah, kalau kalian ingin performance yang lebih baik lagi dari ini, kalian bisa beli motherboard yang DDR5-nya ya, versi DDR5. Kalau dari Asus sendiri ada yang ROG Strix Z690F Gaming Wi-Fi. Kalau nggak salah itu harganya sekitar 6 jutaan lebih ya. Itu kalian udah dapat yang versi DDR5 dan kalian tentu saja harus beli RAM yang DDR5 juga. Oke, mungkin di antara kalian ada yang nanya kira-kira budgetnya berapa kalau kita mau rakit PC seperti ini. Nah, untuk PC ini sendiri saya jujur aja belum hitung budgetnya berapa, tapi nanti akan saya hitung dan akan saya taruh di sini untuk estimasi kira-kira total budgetnya berapa ya, karena ini memang beberapa komponennya adalah kiriman dari brand-brand yang saya gabung menjadi sebuah PC di sini gitu ya. Detailnya nanti akan saya taruh di sini. Siapa tahu ada yang tertarik di antara kalian untuk rakit PC dengan kombinasi seperti ini gitu ya. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat teman-teman di rumah ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.